Hari ini adalah hari Pentakosta. Mari kita membuka kitab suci, merenungkan firman Tuhan mengenai kepenuhan Roh Kudus dari kitab Efesus pasal yang kelima. Kita akan baca, saya akan bacakan buat saudara, Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Sekali lagi, Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin mengingat peristiwa penting dalam sejarah keselamatan, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kami. Biarlah kami boleh hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus senantiasa. Ajar kami untuk mengerti, memahami apa yang Kau firmankan. Dan biarlah kami boleh hidup dituntun oleh roh, bukan oleh hawa nafsu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Roh Kudus itu dicurahkan satu kali. Kita menerima baptisan roh itu satu kali. Banyak gereja mengajarkan ini hari Pentakosta. Yuk kita berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan sekali lagi. Itu sesuatu penggunaan istilah yang tidak setia kepada kitab suci. Karena pencurahan Roh Kudus seperti yang dijanjikan, dinubuatkan di Yoel, itu adalah peristiwa yang berkait dengan sejarah keselamatan yang unik. Seringkali kita mencampurkan apa yang adalah milik pribadi Allah menjadi kita. Saya ambil contoh begini, saudara. Inkarnasi itu khas Kristus. Hanya Kristus yang inkarnasi. Kita meneladani semangat inkarnasi Kristus itu boleh, tapi kadang-kadang kita tuh kebablasan. Saya berinkarnasi seperti Kristus. Saya mau masuk memahami mereka. Berinkarnasi seperti Kristus. Istilah itu salah loh, saudara. Saya sangat tergerak oleh inkarnasi Kristus. Saya mau meneladani kerendahan hati Kristus. Itu boleh. Tapi kita bagaimana berinkarnasi seperti Kristus? Allah tidak boleh disamakan dengan manusia. Kita tidak layak, hanya Kristus yang inkarnasi. Nah, jadi ada hal-hal yang hanya milik Allah dan yang terjadi di dalam keunikannya. Pencurahan Roh Kudus bagian dari sejarah keselamatan. Yesus inkarnasi tidak lagi terulang. Mari kita berdoa supaya Yesus inkarnasi lagi. Kan kurang ajar, saudara. Salib cuma satu kali. Kebangkitan sudah terjadi dan menggenapkan segalanya. Naik ke surga menggenapkan segalanya. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan, mari kita berdoa supaya Yesus disalib lagi. Nggak boleh begitu. Tetapi ketika saya menerima Tuhan Yesus, saudara menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus membawa kita kembali mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Itu kitab Roma menjelaskan. Di dalam roh kita mengalami kematian Kristus. Roh membawa kita mengalami kebangkitan Kristus. Sehingga kalau kita mati di dalam Kristus, kita akan bangkit bersama Dia. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus bagian dari sejarah keselamatan. Kalimat dicurahkan itu menggunakan tensi sudah terjadi dan accomplished. Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, setelah Roh Kudus dicurahkan, pada waktu saya percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja membaptiskan kita. Apa artinya dibaptis dalam Roh Kudus? Dibaptis oleh roh artinya kita melalui pekerjaan Roh Kudus dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Sehingga kita mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, saudara, tidak ada keselamatan di luar gereja. Kristus kepala gereja. Jadi untuk selamat kita harus bergabung dengan gereja, yaitu tubuh Kristus. Saya tidak bicara sekedar anggota gereja lokal, saudara ya, tapi tubuh Kristus. Roh Kudus memasukkan kita ke dalam tubuh Kristus. Itu namanya baptisan roh. Jadi saudara jangan mau dikibul-kibulin orang. Mau saya baptis Roh Kudus gitu. Itu saya waktu SMA. Didatengin satu koko-koko gitu kan. Sudah dibaptis Roh Kudus belum? Nah, kan namanya anak SMA, saudara. Belum kenal gerakan reform, belum apa, enggak tahu apa-apa. Bingung kan saya.
Maksudnya apa kok dibaptis Roh Kudus? Wah, nanti fenomenanya macam-macam gitu. Ya belum. Nah, berarti belum dibaptis Roh Kudus kamu. Sudah bisa bahasa roh belum? Apalagi itu gitu. Sudah belum? Belum dibaptis Roh Kudus. Nah, gimana caranya kok? Mau nggak? Ya mau. Sini tak tumpangi tangan. Tak baptis kamu pakai Roh Kudus. Nah, ini sudah salah kaprah, saudara. Bagaimana mungkin manusia membaptis dengan Roh Kudus? Ini tidak alkitabiah. Ya, kelihatannya gagah ya koko-kokonya. Tak baptis sih pakai Roh Kudus ya gitu. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku Yohanes membaptis kamu dengan air. Yang akan datang setelah aku, yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Hanya Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Itu Alkitab, saudara. Maka ada Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Yesus sang pembaptis membaptis dengan Roh Kudus. Tidak bisa manusia mengatakan saya baptis kamu pakai Roh Kudus. Siapa kita, saudara? Terus saya dibaptis, saudara, katanya pakai Roh Kudus, diguncang-guncang kepalanya gitu kan. Itu kan begini-begini, terus katanya kan manifestasi. Setelah selesai ngomong. Ya saya ngomong apa kok gitu? Ngomong gitu. Ya ini ngomong gitu. Maksudnya doa pakai roh-roh begitu. Lah tidak bisa gimana? Saya bilang berarti tidak manjur toh. Iya kan dia bilang mau nggak dibaptis Roh Kudus. Buktinya apa? Nanti bisa yang macem-macem gitu. Nah, terus saya kan mau, sudah mau minta garansi toh, dan tidak bisa loh. Berarti baptisanmu tidak manjur gitu. Terus dia bilang, itu sudah, kamu sudah terima Roh Kudus, sudah dibaptis. Lah kok tidak bisa? Katamu fenomenanya itu rohnya lagi inkubasi. Saya masih ingat dia kalimatnya, inkubasi. Terus saya pikir-pikir, ya saya belajar biologi kan SMA itu. Inkubasi itu kuman gitu kan. Kok Roh Kudus kayak kuman inkubasi begitu kan ya. Nanti tiba-tiba bisa muncul sendiri. Nah, saudara jangan mau ketipu yang kayak begitu lagi. Saya mau baptis kamu sama Roh Kudus. Saya sudah dibaptis Roh Kudus. Apa buktinya? Yang aneh-aneh? Tidak. Saya beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus membawa saya masuk ke dalam tubuh Kristus yang tidak kelihatan. Yesus pemimpin saya. Itu tanda saya sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang yang setiap hari apa? Dicurahkan satu kali. Dibaptiskan satu kali kita alami waktu kita beriman. Yang berulang kali namanya dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus artinya apa? Dipenuhi Roh Kudus, semua orang-orang reform dari Calvin lalu sampai ke John Stott dan sebagainya mengingatkan. Yang disebut dipenuhi Roh Kudus adalah ketika kita hidup makin dipimpin oleh Roh Kudus. Ini adalah tugas harian kita. Makin tidak mendukakan Roh Kudus, makin mau dituntun oleh Roh. Ini namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, dan hari ini kita melihat fenomena-fenomena yang muncul dari kepenuhan Roh Kudus. Dan seringkali yang dicatat dalam Efesus pasal 5, bukti kepenuhan Roh Kudus itu yang tidak dibayangkan oleh banyak orang. Nanti kita akan pelajari itu. Tetapi kalau kita lihat ayat 18, pertama di situ Paulus membedakan dipimpin Roh. Hidup penuh Roh Kudus dengan gaya hidup yang lain. Yang disebut oleh Paulus hidup mabuk oleh anggur. Jadi ini antinya hidup penuh oleh roh. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, jadi hidup mabuk oleh anggur adalah gaya hidup yang diatur oleh daging, diatur oleh nafsu. Misalnya apa, saudara? Misalnya adalah ketika perumpamaan anak yang hilang, si bungsu itu. Bungsu itu hidup dengan gaya mabuk oleh anggur, bukan? Dia menghamburkan waktu, menghamburkan bakat, menghamburkan talenta. Hidup hanya menyenangkan diri sendiri dan tidak peduli pada yang lain. Itu adalah hidup diatur hawa nafsu. Itu gaya hidup mabuk oleh anggur, foya-foya terus. Sehingga Martin Lloyd Jones, seorang pendeta yang dulunya adalah dokter istana, mengatakan anggur itu adalah punya sifat depresan, kata dia. Anggur itu depresan, tugasnya adalah membuat seseorang jadi lebih tenang, tetapi kurang produktif. Ditekan, saudara. Saya pernah konseling sama satu orang lagi minum obat untuk menekan kecemasannya dia, tapi katanya dia berpengaruh pada emosi.
Jadi orang itu kalau ketawa tuh nggak bisa lepas, saudara, kayak ditekan gitu. Jadi ketawa juga nggak lepas, sedih juga nggak bisa sampai sedih, karena dia minum obat yang menekan, ya, ada depresan gitu. Jadi seolah-olah ada yang aneh dalam ekspresinya dia. Dibuat lebih tenang memang, tetapi kurang produktif. Itu mabuk oleh anggur. Nah, jadi gaya hidup mabuk oleh anggur, kata Martin Lloyd Jones, ini gaya hidup depresan. Kita tidak berbuah, ditekan, saudara. Tenang, tapi tidak ada buah dalam pelayanan kita. Dan orang-orang yang mabuk ini, meskipun kelihatan tenang-tenang saja, mungkin kehilangan akal sehatnya, kehilangan hikmatnya ketika menentukan segala sesuatu. Orang yang mabuk oleh anggur kurang kontrol diri, tidak bisa mengendalikan dirinya, dan kurang peduli pada aturan. Makanya kalau setir kan nggak boleh sambil mabuk, saudara. Aturan apapun semua dilanggar sama dia. Lampu mau merah mau hijau semuanya hijau, saudara. Jalan. Tidak ada aturan sama dia. Ya, jadi orang mabuk itu tidak ada aturan, kehilangan keseimbangan, ya kan? Jadi kan nggak tahu. Saya belum pernah ngadepin orang mabuk juga. Katanya suruh jalan lurus bisa apa enggak? Kalau doyong-doyong artinya mabuk. Jadi agak mirip vertigo juga ya, saudara. Vertigo kan juga susah ya kan, jalan begitu. Kalau vertigo saya tahu rasanya gitu ya. Tapi kalau mabuk itu saya belum pernah ketemu orang mabuk suruh jalan. Tapi katanya tesnya suruh begitu, suruh jalan. Nah, orang yang mabuk itu akan kehilangan banyak pertimbangan dalam hidupnya, kehilangan keseimbangan hidupnya. Yang paling parah yaitu, saudara, orang kan memuliakan Tuhan dengan cara hidup berbuah. Tetapi orang yang hidup mabuk oleh anggur tidak berbuah lagi. Misalnya, saudara, wah, saya mau punya pasangan, saya menikah, saya mau punya keluarga. Nah, keluarga ini kalau tidak hati-hati bisa menjadi depresan. Karena berkeluarga tidak mau berbuah. Karena berkeluarga tidak mau melayani. Karena keluarga tidak mau berbuah bagi Tuhan. Maka di sini keluarga menjadi berhala. Keluarga menjadi sesuatu yang mengikat. Keluarga menjadi sesuatu tempat untuk menghalangi buah. Ini mirip orang Israel. Waktu orang Israel mau berperang dalam kitab Ulangan, di situ Tuhan bilang, itu saya akan menyerahkan musuh ke dalam tanganmu, perang. Yang laki-laki bilang, wah, ini Tuhan minta saya mati apa? Musuh begitu tangguh, badannya besar-besar, kita kecil-kecil. Kalau kita mati bagaimana? Anak-anak kita akan jadi yatim. Maka istri saya akan jadi janda. Saya sayang keluarga, family first. Jadi Tuhan, sorry, tidak mau perang. Tuhan bilang, hei, saya jamin kemenanganmu. Kamu perang lawan mereka, saya serahkan padamu. Enggak, kita sayang keluarga. Tuhan bilang apa kepada mereka, saudara? Kamu akan saya hukum. Kamu tahu tidak? Saya bukan hanya mau kasih kemenangan sama kamu. Saya sudah punya rencana untuk keluarga kamu, untuk keturunanmu. Tapi karena kamu melawan aku, maka dihukum. Tetapi meskipun saya hukum kamu, anak-anak keturunanmu yang akan masuk. Jadi saudara-saudara sekalian, di situ keluarga menjadi alasan bagi orang-orang Israel untuk tidak taat pada Tuhan. Keluarga menjadi alasan untuk akhirnya tidak melayani Tuhan. Kasihan keluargaku kan, nanti keluargaku akan sengsara kalau aku melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tentu saja melayani Tuhan bukan artinya mengabaikan keluarga. Tetapi kita harus hati-hati, jangan sampai keluarga menjadi gaya hidup mabuk anggur kita. Berapa banyak pelayan-pelayan mahasiswa selalu mengatakan kalimat seperti itu. Sesudah mereka bekerja, sesudah mereka berkeluarga, mereka tidak lagi melayani seperti dulu. Nah, saudara sekalian, maka itu adalah gaya mabuk anggur yang menekan, menghancurkan keluarga, menghancurkan kesehatan. Alkohol dalam jumlah yang tidak terkendali akan merusak liver, bukan? Merusak hidup kita. Dan kalau orang sudah dipenuhi gaya hidup mabuk oleh anggur, merusak karakternya, merusak moralnya, sudah gitu merusak keluarganya. Wah, hancur-hancuran semua, saudara. Karena gaya hidup yang mabuk oleh anggur. Imam Eli, dia terlalu memuja anaknya, sehingga akhirnya dengan demikian menghancurkan
seluruh keluarganya sendiri. Sebaliknya dikatakan, jangan mabuk oleh anggur, jangan hidup seperti itu, tidak produktif, ditekan, tidak mau melayani Tuhan. Hiduplah penuh oleh roh. Nah, maka hidup penuh dengan roh itu kebalikannya, saudara. Berdoalah, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu. Ketika kita dipenuhi oleh roh Tuhan, maka kata Lloyd Jones, itu kayak stimulan. Saudara, kalau minum stimulan itu kan untuk produktif kan, saudara. Misalnya stimulan yang masih diterima oleh masyarakat kita dalam jumlah yang cukup, misalnya kayak kopi gitu. Kopi kan stimulan, saudara. Orang minum kopi memang kadang-kadang ya karena senang, nikmat. Tapi seringkali para pelajar, bapak-bapak yang banyak tugas, minum kopi untuk apa? Supaya bisa produktif kan? Tidak ada kan orang minum kopi, kamu ngapain malam-malam ngopi? Biar enak tidur, jarang, saudara. Itu kalau ada pengecualian. Biasanya apa? Banyak tugas, mau produktif, mau kerja, perlu distimuli, tenaga lebih, supaya bisa kerja. Roh Kudus tuh begitu hadir, memberikan kita kekuatan, meskipun lelah, meskipun takut, meskipun cemas, diberikan tambahan, berani kuat. Seperti orang minum kopi, syaraf-syarafnya jadi lebih sensitif, dia jadi lebih peka, maka kelihatan begitu nggak ngantuk. Lalu kemudian dia merasa segar untuk berproduktif dalam jumlah yang tertentu yang cukup gitu ya. Demikian juga hidup oleh roh. Ini adalah hidup yang didorong untuk lebih baik, didorong lebih produktif, dirangsang dan dipacu oleh roh untuk berbuah bagi Tuhan. Hidup yang teratur, ini hidup dalam roh. Roh Kudus itu roh yang tertib, saudara. Paulus mengatakan dia itu roh yang tertib, dia roh yang teratur. Maka kamu dalam ibadah juga harus ada keteraturan. Dan ibadah itu mencerminkan kehidupan Kristen kita. Maka disiplin menjadi bagian yang Tuhan inginkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Hiduplah yang teratur. Tertib hidup muncul berkali-kali dalam surat Paulus. Ada self control dalam kitab Galatia, self control itu buah roh. Jadi hidup yang dipimpin roh, hidup yang bisa memerintah diri sendiri, bisa mengontrol diri, lalu kemudian memiliki disiplin, hidupnya teratur. Wah, itu keindahan. Bukan seperti semau-maunya sendiri, seperti hidup mabuk oleh anggur. Dan orang yang dipimpin roh Tuhan, hidupnya akan penuh sukacita. Dia akan makin penuh. Sementara mereka yang dalam anggur, meskipun kelihatan senang, hidupnya akan kosong. Tadi pagi saya melihat ada satu video liputan tentang seorang artis namanya Jim Carrey. Saya lihat video itu, mendengarkan kalimat-kalimat Jim Carrey, kasihan gitu. Ini adalah orang yang komedian, mengajak semua orang tertawa, tapi dengan jujur mengatakan pada dunia, hidup itu buat apa? Saya kosong. Saya kosong. Dia mencari, dan dia merasa kosong, saudara, karena dia tidak menemukan Kristus. Dia membuat orang dalam wawancara ya, wah dia sarkas, semuanya ketawa, tapi kita tuh melihat tuh, aduh, ini teriakan batinnya itu muncul gitu dengan jujur. Mungkin saudara bisa mungkin melihat ya beberapa wawancaranya dia yang dengan belak-belakan membuka, saya kosong, hidup itu untuk apa? Buat apa semuanya ini? Semua pencapaian ini. Tetapi orang yang penuh dengan roh itu berbeda, saudara. Meskipun bahkan mungkin kelihatan hidupnya susah, tetapi hidupnya penuh dengan sukacita. Nah, itu sebabnya kita lihat, saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa? Ayat 19 misalnya. Hatinya itu penuh dengan pujian. Jadi jangan bayangkan dipenuhi Roh Kudus itu yang aneh-aneh, yang geblak-geblak, bukan itu, saudara. Tetapi di sini Roh Kudus berbicara, Alkitab berbicara bahwa Roh Kudus ketika memenuhi seseorang itu mempunyai dampak sosial. Roh Kudus ketika memenuhi, bukan akhirnya kita kemudian menyendiri, soliter, lalu kemudian mengalami hal ajaib-ajaib, bukan itu. Tapi ada dampak sosial, saudara. Kan nggak mungkin kan ketemu, aku dipenuhi Roh Kudus loh. Aku juga, yuk tunjukkan yuk, wah geblak gitu ya. Di kantor geblak ya, sama-sama geblak. Kenapa lagi dipenuhi Roh Kudus? Ya kan gak begitu, saudara. Tidak ada dampak sosialnya. Tapi kita melihat, saudara, kok kamu ini ya, teman ngelihat gitu, kamu ya ada kesulitan besar di kantor, kok kamu tetap tenang ya? Hatimu tuh penuh dengan pujian, suka bersenandung.
ada sukacita, itu tanda dipenuhi Roh Kudus. Bersenandung kemana-mana, ya kan? Nah, saudara kalau perhatikan hal kecil dari Pak Tong misalnya, Pak Tong tuh kemana-mana tuh orang Jawa bilang singsot, saudara. Siul itu loh, dan Pak Tong kan bisa siul yang kayak gini kan, kemana-mana saudara nyanyi-nyanyi begitu. Ya, diam, dia nyanyi lagi, dia nyanyi. Hatinya tuh mengungkapkan sesuatu. Ada kan orang yang kemana-mana ngomel, ya kan, sebel itu. Dia nggak pernah kehabisan baterai loh. Bahan ngomelnya itu sangat banyak gitu. Sampai kita sendiri yang denger itu capek. Dia nggak capek loh, ngomel kemanapun ngomel gitu. Mending kita nyanyi loh kemana-mana daripada ngomel. Dan ini ciri kan dari Alkitab, dikatakan kemana-mana dia bermazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, bersorak, dipenuhi Roh Kudus. Saudara. Teman di kantor bilang, kok kamu ini ya sukacita sekali kita dalam kesulitan. Iya, ada ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Mengucap syukur atas segala hal, itu tanda dipenuhi Roh Kudus. Dia berarti mengerti apa itu arti cukup di dalam Tuhan. Dia cukup di dalam Tuhan. Kita ngeluh, keluhan itu memang ada tempatnya, saudara. Jadi kita tuh hidup mengeluh dan sekaligus kita merasa puas. Kita berpuasa artinya ada sesuatu yang belum terjadi dalam dunia ini. Kita berduka, maka kita berpuasa, kita meminta kepada Tuhan. Jadi ada unsur tidak puas dalam hidup kita. Maka kita berdoa, maka kita berpuasa karena kita tidak puas akan kehidupan. Kita menangisi hal yang hilang dalam kehidupan. Tapi sekaligus kita juga diajar Tuhan untuk puas di dalam Dia. Dan orang yang puas itu tandanya adalah bersyukur. Kalau dalam kehidupan kita ini kita banyak bersyukur, itu menunjukkan kerohanian kita dan menunjukkan kita belajar dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada kan saudara datang lihat orang ngomel-ngomel terus bilang, kamu penuh sukacita sekali hari ini, gitu kan? Itu kan sarkas sekali saudara ya. Itu kan menghina sekali. Luar biasa hatimu penuh sukacita. Gitu kan. Tidak ada orang kayak begitu. Tapi ketika orang itu, wah bersyukur ya kayak begini. Kayak katanya orang Jawa tuh orang apapun masih ngomong selamat ya. Untung, selamat kan begitu kan ya. Suatu ketika ada orang misalnya kecelakaan, jebrak. Untung cuma mobilnya, orangnya enggak apa-apa gitu ya. Jebrak, nabrak. Untung cuma kakinya. Enggak apa-apa. Jebrak masuk rumah sakit. Untung enggak mati gitu ya. Jebrak, untung yang mati cuma satu gitu kan ya. Waduh itu ya. Ya kita bukan berarti harus menjadi seperti itu saudara. Tetapi ini dia itu bisa bersyukur karena relasinya dengan Tuhan. Dia puasnya dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar budaya. Belajar apapun bersyukur, tidak demikian saudara. Tetapi belajar untuk mengekspresikan hati karena ada perjumpaan dengan Kristus. Jadi kita melihat saudara, kepenuhan Roh Kudus itu ada dampak sosialnya, bukan cuma aneh-aneh secara pribadi. Kalau kita teliti Yusuf sama Daniel, itu dipenuhi Roh Kudus dan dampak sosial langsung kelihatan. Apa tandanya? Ketika Daniel dipenuhi Roh Kudus, mau dicari kesalahan kerjanya nggak ketemu. Saking perfect kerjanya. Berarti Roh Kudus memenuhi dia sehingga kerjaannya di kantor tuh beres semua, saudara. Mau dicari celahnya nggak bisa. Bayangkan saudara ya, orang yang bilang geblak-geblak dipenuhi Roh Kudus. Terus bosnya bilang, kamu lagi ngapain? Penuhi Roh Kudus bos. Penuhi Roh Kudus, datang telat terus, kerjaan tidak pernah selesai gitu. Wah, karena Tuhan menyuruh aku rendah hati bos. Gitu. Ya. Iya kan? Dikatakan Yusuf 10 kali lebih cerdas dari orang paling cerdas di situ. Ya kan nggak bisa pelajar bilang, saya ini dipenuhi Roh Kudus Pak Guru, Bu Guru. Lah ini nilaimu kenapa jelek-jelek? Ya itulah, saya dipanggil Tuhan menjadi contoh penghiburan bagi mereka yang nilainya jelek-jelek. Nggak bisa, tapi ketika saya dipenuhi Roh Kudus, misalnya pun nilainya nggak bagus, tapi kesungguhannya, hatinya, guru sampai mengatakan, ini anak ya memang beda. Kelihatan saudara, ada dampak di dalam kehidupan bermasyarakat sosial. Kita itu dipenuhi Roh Kudus. Itu yang kita kejar saudara. Itu yang kita kejar. Sampai orang bilang loh, kayak misalnya si Fir'aun, ini Yusuf ini orang yang penuh roh. Itu kalimat dari pimpinannya loh. Dia bukan orang Kristen, dia tidak menyembah Yahweh,
Tapi dia bisa tahu orang ini bukan orang sembarangan. Orang ini dipenuhi roh. Karena salah satu ciri Roh Kudus adalah roh tertib. Dan dia juga roh strategi atau roh hikmat. Pak Tong sering menggunakan istilah dia adalah roh strategi. Kenapa saudara? Hidup kita ini adalah hidup yang mengambil keputusan. Sekian ratus ribu keputusan kita ambil sepanjang hidup kita. Setiap hari mungkin ada banyak keputusan kita ambil. Keputusan kecil-kecil membentuk keputusan besar, membentuk keputusan lebih besar, membentuk seluruh hidup kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus belajar diberikan hikmat sehingga setiap keputusannya dia dipimpin oleh Tuhan, membentuk keputusan yang besar, luar biasa indah, dan Roh Kudus menolong ini. Jarang loh saudara orang bilang kepenuhan Roh Kudus bicara yang begini-begini. Saya bawakan di satu tempat. Ada satu orang karismatik maju ke depan setelah saya khotbah. Lalu bilang, Pak doakan saya. Saya sangka ya biasa orang minta didoakan. Anak saya ada yang hampir gak naik kelas. Atau saya lagi sakit. Atau saya lagi bergumul mau pindah kota atau apa. Kan biasanya begitu saudara ya. Itu umum. Dan itu juga gak apa-apa gitu kan. Tapi dia menarik bilang begini. Pak, saya perhatikan kamu masih muda. Dan kamu pasti banyak ambil keputusan. Dan kamu bisa kayak begini, keputusanmu itu pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Saya jarang dengar ada pemuda ngomong gini, doakan saya supaya saya juga dipenuhi Roh Kudus untuk mengambil keputusan dengan bijak sesuai pimpinan Tuhan. Wah, saya dalam hati ini orang mengkaitkan pimpinan Roh Kudus dengan pengambilan keputusan, dengan bijaksana, dengan wah ini sesuatu hal yang jarang. Saya doakan dia supaya Tuhan pimpin, supaya Tuhan menolong dia dalam pengambilan keputusan dipenuhi oleh Roh. Ya, doa ya saudara ya, Tuhan sentuh tempat kerjaku supaya aku bersaksi bagimu dengan pekerjaan yang baik. Mungkin hasilku bukan yang paling excellent dibanding teman-temanku. Tapi hatiku, caraku bekerja, biarlah orang boleh melihat aku dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Kesungguhan saudara bekerja, hati saudara, kerinduan melayani, manusia tidak bisa ditipu. Sesuatu yang dengan pengabdian kita lakukan bagi Tuhan, tidak mungkin orang tidak bisa lihat. Orang Stefanus saja orang mengatakan wajahnya itu loh sampai berubah karena dipenuhi Roh Kudus. Ini orang dipenuhi Roh Kudus dari wajahnya Stefanus. Mengapa saudara? Mungkin ada kepuasan, ada sukacita, ada damai di tengah-tengah. Bayangin mau dilemparin batu mungkin wajahnya damai. Wah ini pasti orang dipenuhi oleh Roh. Sampai orang mengakui Roh Kudus itu nyata di dalam ekspresinya dia. Nah jadi ini yang kita cari saudara, ini yang kita minta pada Tuhan. Tuhan ini adalah yang dikatakan oleh Alkitab ekspresi dari kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak mau lagi cari yang aneh-aneh, yang seolah-olah kelihatan begitu ajaib. Tetapi saya tahu dipenuhi Roh Kudus mempunyai dampak sosial. Dan ayat 21 menarik saudara. Ini juga jarang. Orang dipenuhi Roh Kudus seperti apa sih? Dia merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Mutual submission. Submit sebagai tanda dipenuhi Roh Kudus. Submit kepada siapa? Merendahkan diri pada siapa? Satu orang kepada yang lain. Artinya apa? Artinya tidak peduli dia jabatannya tinggi atau rendah, statusnya itu mulia atau budak dalam zaman itu. Siapapun dia harus saling merendahkan diri. Kenapa? Karena semuanya tunduk pada Kristus. Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di situ dasar saling merendahkan diri adalah takut akan siapa, saudara? Takut akan Kristus. Biasanya kalau dalam kitab suci takut akan siapa, saudara? Takut akan Tuhan kan? Takut akan Yahweh kan? Di Amsal, di Pengkhotbah, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Yahweh, takut akan Yahweh. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 21, Paulus mengatakan takut akan Kristus. Jadi Kristus itu adalah Tuhan. Nah, yang kedua yang kita perlu perhatikan dari ayat ini, ayat 21 ini menjadi dasar atau pembuka ayat 22 dan selanjutnya.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi konteksnya adalah ayat 21. Suami, kamu juga harus merendahkan hatimu di depan istri. Hai anak-anak, taatlah kepada orang tuamu. Tapi orang tua, kamu harus merendahkan hati di hadapan anak-anakmu. Jangan lupa ayat 21-nya. Jadi kalau ibu-ibu dinakali sama suaminya, ya, lagi berantem, dengar kata Alkitab, buka Efesus 5 ayat 22, dibuka. Baca, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, sekarang turut. Tapi hari ini sudah dengar firman, tunggu suamiku, yuk kita mundur satu ayat. Kita baca ayat ke-21. Apakah keputusanmu ini sudah takut akan Kristus gitu ya? Atau apakah kamu juga ketika mengatakan kalimat ini juga merendahkan dirimu terhadap saya sehingga kita ada mutual submission gitu, saudara ya. Jadi ini bukan mau-maunya semuanya harus tunduk, enggak. Jadi sebelum bicara mengenai hal yang spesifik ya, specific submission, Paulus menjelaskan mengenai general submission, di mana semua orang harus saling tunduk satu dengan yang lain. Ini tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ini sesuatu yang mungkin berlawanan dengan semangat zaman ini. Zaman ini tuh pemberontakan itu keren, saudara. Wah, berontakan, ini ada peraturan dilanggar, otentik, gue banget gitu kan ya. Keren, saudara. Tetapi Alkitab mengajarkan pada kita saling tunduk, submission. Sesuatu yang tidak populer di zaman ini. Kolonial lu, submission. Submission di dalam Kristus. Itu unik dan itu sesuatu yang menyegarkan hidup kita, penuh dengan berkat. Saudara sekalian, jadi kita dipanggil untuk melayani Tuhan, menghormati Kristus, dan ekspresinya adalah ketaatan kita satu dengan yang lain di dalam komunitas. Nah saudara, maka iblis itu berusaha untuk menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan keluarga Tuhan, menghancurkan masyarakat dengan cara apa? Memecah, saudara. Maka keangkuhan menjadi cara paling cepat dalam keluarga untuk menghancurkan keluarga. Tetapi kalau satu keluarga ada mutual submission, kalau dalam gereja ada mutual submission, itu tandanya dipersatukan dalam roh. Dan ini adalah tanda ekspresi cinta kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Pertanyaannya saudara, kalau kita tunduk satu dengan yang lain, berarti pimpinan juga tunduk pada bawahan dong. Kalau kita bicara bawahan tunduk pada pimpinan, gampang dipahami, saudara. Kalau dibilang anak tunduk pada orang tua, gampang kita pahami. Tetapi kalau mutual submission, artinya bukankah pimpinan juga tunduk pada bawahan? Papa mama juga tunduk pada anak? Bagaimana memahami hal ini? Bayangkan papi maminya lagi nangis ditunjuk-tunjuk anak umur 6 tahun, papi mami ya, nakal ya, tidak boleh nakal lagi ya gitu. Ya kan nggak begitu saudara, pasti ya. Itu gambaran yang pasti karikatur sekali. Itu bukan submission orang tua pada anak. Bagaimana memahaminya? Saudara, kita harus membedakan yang pertama antara submission of respect dan submission of service. Submission of respect adalah kita hormat karena orang yang kita hormati itu mempunyai reputasi tertentu. Misalnya, saudara hormat pada seseorang yang sudah mempunyai pencapaian tertentu di masyarakat. Atau seseorang yang punya karakter yang luar biasa agung. Saudara respect pada orang itu. Berarti dia ada pencapaian tertentu. Ada kredibilitas tertentu. Ada keunggulan tertentu. Baik itu intelek, fisik, pencapaian, keberanian, pengorbanan, karakter, macam-macam. Ya. Tetapi ada respect yang kedua. Ada submission yang kedua, yaitu submission of service. Misalnya seperti apa, saudara? Seperti Tuhan Yesus dengan rendah hati mencuci kaki murid-murid. Yesus kan nggak mengatakan, Petrus, saya kagum loh sama imanmu. Kan nggak begitu, saudara. Yohanes, kamu keren sekali, muda-muda mau ikut saya. Kan nggak begitu, saudara. Yesus tidak mencuci karena dia terlalu kagum, ada sesuatu yang perlu dihormati. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia, saudara. Tapi act of service, karena memang dengan cinta kasih mau melayani. Nah, orang tua ketika dia
merendahkan dirinya untuk melayani anak adalah karena dia mengasihi anaknya. Bos ketika dia menghormati anak buahnya adalah karena dia mengasihi anak buahnya. Jadi di situ terjadi mutual respect satu dengan yang lain. Nah, jadi saudara sekalian, submission of service adalah jiwa yang bersedia melakukan hal yang baik bagi sesama. Lalu kita bedakan saudara antara tindakan dan hati yang menyertai tindakan. Misalnya saudara, seorang pemimpin ketika dia duduk di singgasana, memikirkan rakyatnya, bergumul dengan kebijakan, mengkorbankan popularitasnya, supaya kebijakannya menjadi berkat bagi rakyat banyak. Saat itu, meskipun dia duduk di singgasana tertinggi, meskipun dia sedang memberikan perintah, orang itu sedang melayani rakyatnya. Karena kebijakannya itu lahir dari hati yang cinta rakyat, membela rakyat, meresikokan diri. Satu karakter yang sangat kebalik. Saya masih ingat saudara-saudara sekalian, Pak Tong selalu bilang, pemimpin itu meresikokan dirinya untuk rakyatnya. Pemimpin yang jelek meresikokan rakyatnya untuk dirinya. Dan seringkali kita melihat itu, saudara. Demi jabatan, demi apa? Meresikokan rakyat. Tetapi pemimpin yang baik meresikokan diri. Pak Tong juga mengutip kalimat, pemimpin yang baik kalau ada kesulitan berdiri di depan. Kalau ada bagi-bagi pujian, dia berdiri ke belakang. Tapi pemimpin yang jelek, giliran pujian dia majunya paling depan, ngaku-ngaku semua hasil karya orang punya dia. Giliran akhirnya dia orang-orang dihujat, dia lari paling belakang, tidak mau muncul. Nah, jadi kalau seseorang meskipun duduk di singgasana, tetapi dia memikirkan orang, maka dia adalah pelayan. Orang tua juga demikian, saudara. Papa tidak perlu kemudian mengatakan pada anak, ayo kasihani aku. Bukan seperti itu, saudara. Ketika papa ketemu anak, Pak, aku mau kasih penjelasan. Oke, silakan. Dia membuka hatinya, mendengarkan apa perkataan anaknya, mempertimbangkan argumen-argumen dia. Dia sedang melayani anaknya. Jadi Bapak Ibu, ketika suami merendahkan diri depan istri, submit pada istri, bukan yos pokoknya semua perintahmu saya turuti, bukan begitu. Tetapi ketika dia mengasihi, mempertimbangkan, lalu kemudian membuka hatinya, memikirkan istrinya, dia sedang melayani istrinya, dia sedang menundukkan diri pada istrinya. Jadi saudara sekalian, ini menjadi perintah Tuhan untuk kita saling tunduk satu dengan yang lain. Meskipun setinggi apapun status kita, semuanya kita tunduk pada Kristus, dan ekspresi ketundukan pada Kristus adalah tunduk satu dengan yang lainnya. Saudara sekalian, dan dikatakan tunduklah dalam takut akan Kristus. Jadi tunduk ini bukan karena manusia, saudara ya. Kita tidak boleh tunduk karena manusia. Tetapi kita tunduk karena Kristus. Celaka saudara kalau kita tunduk karena manusia. Ya. Nah, misalnya saudara ya, Adam submit pada Hawa. Adam submit pada Hawa. Hawa datang, Adam, enak loh ini buahnya. Kan harusnya Adam tegur, tidak boleh. Firman Tuhan mengatakan gitu. Ayolah Adam, tidak mau tunduk karena aku tunduk pada Tuhan. Aku harus tegur kamu, tidak boleh ikut. Tapi dia bilang, ya sudahlah. Dia tunduk pada Hawa, tidak tunduk pada Tuhan. Jatuh dalam dosa. Menakutkan sekali. Saudara sekalian, kemudian kita melihat Harun submit pada permintaan rakyat. Musa mungkin gak balik lagi, ayo bikin patung berhala. Ya sudahlah, daripada rakyatnya kocar-kacir, saya bikinin patung berhala. Itu persis kayak saudara misalnya ketemu pendeta terus bilang, saya mau kayak begini, mau lampu sorot, mau dugem, gerejanya mesti kayak begini. Kalau enggak kita enggak mau, patung sudah enggak ada, kita mesti kayak begini. Ya sudahlah, daripada mereka pergi, kita bikinin. Lah sekarang mau tunduk tidak di dalam semangat takut akan Tuhan. Ya akhirnya menyenangkan rakyat, Tuhan marah sama Harun. Tuhan tegur Adam karena berdosa. Nah jadi saudara sekalian, takut akan manusia. Jadi tunduk bukan karena takut akan Tuhan.
Submission yang mendatangkan celaka. Kenapa? Karena mungkin cinta akan manusia. Daud, Imam Eli dikatakan tidak memarahi anaknya. Loh, ditegur loh Pak. Jadi cuma ditegur. Saudara, kalau anak saudara nyolong uang persembahan, terang-terangan godain cewek di depan pintu kebaktian, anak Anda pengurus, kira-kira sebagai bapak atau ibu kita apakan anak kita? Pasti bapak ibu mengatakan, stop hari ini jadi pengurus, kamu perlu digembalakan. Pasti begitu kan? Pasti stop dulu dong jadi pengurus, mana bisa gitu. Ini orang datang, bawa persembahan apa? Nah, ini. Sebagian buat saya, sisanya itu. Terus ada cewek digoda-godain. Ini kan kurang ajar gitu. Terus Eli bilang, kok kamu kayak begitu sih? Gak pantas loh. Cuma begitu loh. Tapi terus tetap godain di depan gitu. Nyolongin uang persembahan. Wah, kalau kita dengar itu uang pekerjaan Tuhan kamu colong, jahatnya minta ampun. Wah, saya percaya Bapak Ibu akan rambutnya naik gitu ya, saking murkanya sama anak. Kamu tidak boleh pelayanan dulu, kamu harus didisiplin apa? Wah, pasti begitu. Kamu akan digembalakan dulu, pasti saudara. Anaknya Daud memperkosa anak yang lain. Daud cuma bersedih. Wah, itu kejahatan besar loh saudara. Kenapa? Oh, sayang anak. Tidak. Dia tidak submit kepada Tuhan. Dia takut mungkin anaknya marah sama dia. Dia mungkin takut anaknya akan ngambek sama dia. Tetapi dia tidak menegur. Ada saatnya saudara sekalian, ketika orang melakukan kejahatan, kita harus berani untuk menegur di dalam Tuhan. Sebaliknya saudara, kita melihat ada orang-orang yang menghadapi kesulitan besar, tapi belajar submit, belajar tunduk, karena Tuhan mau dia tunduk. Saya ambil contoh saudara. Misalnya Yusuf. Yusuf itu dikecewakan sama saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan minta Yusuf memelihara saudara-saudaranya. Dikerjakan saudara. Dia tidak dendam, sepanjang hidup saudara-saudaranya jahat sama dia. Tetapi Yusuf tidak balas dendam, malah dipelihara. Kenapa? Karena Yusuf takut sama Tuhan. Yang kedua Musa. Saya tuh baca kitab Musa saudara, pikir-pikir. Mungkin ya saya sama saudara kalau jadi Musa, itu kita sudah say goodbye sama jemaat di padang gurun itu. Bayangin saudara ya, saudara diminta jadi pemimpin kelompok kecil kayak guru sekolah minggu, kayak pendeta atau apapun gitu ya. Jemaatnya itu dikit-dikit nyalain saudara. Saudara udah overspec lah untuk jemaat itu. Musa apa nggak overspec? Putra Fir'aun. Punya pendidikan begitu tinggi, menguasai semuanya itu. Jenderal perang lapangan. Ya kan, ahli etika, ahli hukum, ahli apa semua ditaruh di situ. Tapi kalau dikit-dikit Musa jahat, dia mencelakai kita, lemparin batu sampai mati. Apa nggak gedek saudara ngeliatin jemaat kayak begini itu? Saya sih belum pernah loh saudara mau dilemparin jemaat sama batu gitu kan. Bayangin kok kayak begitu. Terus kan Tuhan bilang, Musa, kamu akan saya pilih jadi pemimpin. Mereka akan saya bunuh karena mereka memang jahat. Kan harusnya kalau saya jadi Musa, kita jadi Musa ya, kita kumpulin nih orang-orang nih. Halo, bye-bye, gak mau saya kan? Gak mau saya kan? Ya nanti angkatlah siapa? Jadi pemimpin. Mamat, lu mau Mamat ya? Mamat ya. Siapa? Si Adul ya. Yuk jadi pemimpin, gantiin saya. Kan gak mau saya kan? Bye-bye, aku pergi ke kanah-kanahan sendiri. Tuhan udah janji aku sama keluarga. Putar-putar ya di padang gurun, syukur-syukur matinya lebih cepat. Ngapain saudara? Dimaki-maki terus di situ. Saya dan saudara kalau berpikir jernih, pasti katakan, lu urus sendiri. Tapi apa kata Tuhan saudara? Musa, kamu harus pimpin bangsa itu. Ini pergumulan Musa kayak begitu. Terus kita renungin itu, ngapain Musa ya? Gak ada gunanya di situ. Bangsa yang bebal ini, Musa mau dipakai untuk apa saudara? Hatinya Tuhan, sabarnya Tuhan. Ini kamu akan saya minta untuk mendidik menjadi pemimpin bangsa yang disebut Tuhan tegar tengkuk.
Wah, ini kerohanian luar biasa. Musa pergi? Tidak. Kenapa? Dia taat sama Tuhan. Maka dia menghormati bangsa yang tegar tengkuk itu. Zaman sekarang di mana kita bisa mendapat pendidikan semacam ini, saudara? Aktualisasi diri, kenyamanan. Kita lihat, saudara-saudara, kasus misalnya Gomer dan Hosea. Lihat bagaimana Hosea tunduk pada Tuhan, sehingga dia menghormati Gomer. Meskipun Gomer adalah perempuan yang mengkhianati dia. Alkitab mengatakan, hai suami, hormati istrimu. 1 Petrus pasal 3. Saudara, kita menghormati istri yang baik. Banyak kasus kok, susah kok. Iya kan? Banyak suami gagal menghormati istrinya kan? Mutual respect itu tidak terjadi. Pak, contohnya apa sih Pak? Saya hormati istri saya. Gini loh contohnya ya. Misalnya, pulang. Dasar istri. Cuma kerja ngomong anak sama ngurus rumah tangga pun gak becus. Bisa kerja apa kamu? Saya ini udah kerja capek. Pulang kerja. Mesti suruh kayak begini. Kamu apa-apa nggak bisa. Itu contoh nggak menghormati istri, saudara. Kita meremehkan, melecehkan dia, gitu. Seolah-olah dia tidak pernah bisa apa-apa. Ya, itu tidak menghormati dia. Lalu kemudian ketika sama anak, Pak ini gini, toh sama mamamu, ya kan? Pasti nggak bisa kan dia. Nah ini anak enggak. Gimana akhirnya anak bisa menghormati mamanya kalau papanya mengajari dia, mamamu itu nggak ada guna. Saudara, ini istri yang mungkin benar loh, saudara. Menghormati aja susah. Gimana saudara menghormati istri yang pernah mengkhianati Anda? Hosea disuruh mengasihi Gomer, menghormati dia. Meskipun Gomer ini pergi meninggalkan dia. Dia tarik balik Gomer. Dibujuk, ditenangkan hatinya, dibawa pulang. Seorang istri yang tidak setia, yang meninggalkan dia, lalu kemudian dijual ke perbudakan, lalu kemudian dia ambil pulang dan dibawa. Maka Tuhan mengatakan, inilah cinta kasihku yang besar kepada kamu. Kenapa Hosea melakukan itu, saudara? Dia takut akan Tuhan. Nah, tetapi saudara, bukan hanya begitu. Kita melihat orang-orang yang sabit di dalam Tuhan ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yakub submit pada Tuhan dan dia sangat diberkati oleh Tuhan. Sampai Laban mengatakan, ini orang kerjaannya, tangannya itu ada tangan Tuhan. Heran, bisnis apapun jadi. Saudara, kalau bisnis apapun jadi jangan cepat sombong ya. Jadi mungkin kita mesti mengingat loh, itu orang kerja ya, diberkati Tuhan, apapun yang dikerja berkembang berkali-kali lipat. Dan Yakub menyadari itu, Tuhan memberkati saya. Saudara sekalian, satu orang lagi yang super taat namanya adalah Ishak. Wah, Ishak sama Tuhan taatnya luar biasa. Dan dia dijahati, pergi, jahati, pergi. Apapun yang dikerjakan berhasil. Dia kan triple blessing kan. Dia jadi kaya, makin kaya, dan bertambah kaya. Sekali lagi, ini bukan formula, saudara ya. Pak Ivan ini menarik. Saya pulang akan pelajari. Triple kaya ala Ishak, bukan begitu ya. Tetapi yang pasti adalah ketaatan pada Tuhan itu akan mendatangkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dia dipelihara oleh Tuhan, tidak dibiarkan sendirian. Daud taat, Daud hormat kepada ayahnya. Dia takut kepada Tuhan, tidak mau membunuh Saul. Dan lihat hidupnya Daud, saudara, diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita belajar di tengah-tengah dunia yang serba mementingkan pelanggaran aturan ini. Kita belajar tunduk, bukan sembarang tunduk. Tunduk dalam takut akan Kristus. Dan kita juga menjadi contoh dan mengajarkan ketundukan ini kepada keluarga kita. Saudara, kita juga ajarkan pada anak-anak kita. Meskipun kita seolah-olah menjadi pemimpin keluarga, kita juga submit pada aturan. Saya juga taat pada aturan. Ya. Kemarin waktu ujian itu, anak saya nggak bisa datang, saudara. Keluarga saya hampir nggak bisa datang semua karena pas bentur ada acara, ya kan. Terus mertua saya bilang, Ivan kamu nggak bisa minta waktu yang lain.
Kan bisa misalnya dimajukan sehari atau dimundurkan sehari atau jamnya dimajukan sedikit supaya bisa ini. Saya cuma senyum-senyum. Istri saya bilang, saya tahu lama nggak bakal dia minta. Ya, istri saya tahu posisi saya mahasiswa. Saya dapat aturan, semua aturan kampus saya akan jalankan tanpa kecuali dan tidak akan ngomong. Pokoknya bisa nggak bisa, peraturan kampus seperti apa saya akan lakukan. Ini mengajarkan kepada orang lain, saya harus taat aturan. Saya harus menjalankan aturan. Itu harus kita ajarkan, saudara. Nah, makanya di gereja, apa yang perlu kita perhatikan, saudara? Seruan dari mimbar. Ya, kadang-kadang kalau patong naik ke sini, saudara, itu kenapa duduk di belakang, maju ke depan? Pada ketakutan pada maju ke depan. Ya kan? Berapa kali mesti diajarin kalian calon-calon pemimpin sikapnya seperti ini, gitu kan ya? Kalau patung ketakutan gitu kan ya pada coba yang maju adalah song leadernya. Bapak Ibu yang ada di belakang boleh minta kesediaannya dengan sangat amat hormat dan dengan penuh kerendahan hati, bolehkah sedikit menggeser duduknya maju ke depan? Pura-pura nggak lihat gitu kan ya, pura-pura gatel gitu kan ya, diem gitu kan. Kenapa? Yang ngomong siapa dia? Coba saudara bayangkan ya, yang maju anak pemuda atau anak remaja. Om-om tante yang terhormat, ini sebelum acara mulai, boleh nggak maju ke depan? Dan tiba-tiba seluruh jemaat maju ke depan. Terus anak remajanya ngelihat, terus kita ajarin sama dia. Biasakan perhatikan perintah dari mimbar. Itu pendidikan, saudara. Ya. Kenapa zaman sekarang banyak orang ngomel sama gereja? Minta ini, minta itu. Karena medsos mengajarkan itu. Dan jangan-jangan kita juga mengajarkan itu. Saya ambil contoh begini, saudara. Bayangkan ya. Orang tua setir mobil, anak di belakang. Anak kelihatan main kuku sih, cuma dia mulai ngomel. Pendeta itu nggak beres begini, begitu, apa segala macam. Payah itu pendeta. Anak mulai mikir kan, bapakku lagi gosipin Pak Pendeta gitu kan ya. Ya. Nggak bener itu, istrinya bilang, masa sih gini? Oh, pokoknya nggak bener, nggak ada yang bener. Dah, terus kali lain lagi makan sama istri, dia udah nggak tahan. Pendeta yang itu, pendeta yang itu juga nggak bener gitu ya. Anaknya mulai dengar, pendeta itu nggak benar juga, nggak benar gini. Terus kemudian ada pendeta tamu, mamanya bilang, kali ini mungkin pendeta tamu oke kan? Iya, khotbahnya doang, kelakuan, munafik. Oh, yang ini munafik gitu ya. Pendeta besar datang gitu. Wah, yang ini gimana? Wah, itu memang pendeta besar, memang terkenal, tapi sombong. Oh, sombong. Anak mulai belajar apa? Tidak ada pendeta yang benar. Ya kan? Ketika anaknya dewasa, pindah gereja. Kenapa? Majelis tidak ada yang benar di gerejaku. Kata papa tidak ada yang benar. Lalu kemudian dia lihat semuanya pendeta, tidak ada yang benar. Papaku sendiri yang paling benar, nggak terlalu benar menurut aku. Iya kan? Dia pindah gereja, sudah pindah gereja, papanya bilang itu semua gereja yang lain juga tidak ada yang benar. Kalau gitu ku ateis, nggak ada yang benar kok. Terus papanya nanya sama mamanya, ini semua kayak begini, penyebabnya apa ya Mah ya gitu. Ini pasti anak kita ini pergaulan bebas ini. Ya. Terus mamanya bilang, enggak, kayaknya bukan pergaulan bebas. Tapi karena mungkin kamu sering begitu, kamu nyalain aku ya? Ya. Aku bukan kayak begitu. Ya, anak kita karena meteor. Ya, kejatuhan meteor jadi begitu. Enggak, ini pasti gara-gara salah gereja. Guru sekolah minggu ngajarnya enggak benar. Ini salahin semua. Saudara. Kenapa? Kita sendiri yang menabur. Sama, seperti mama kan juga begitu. Mama, papa ngomong dilawan. Papa ngomong dilawan. Terus anaknya, loh gitu ya? Papa ngomong dilawan terus sama mama. Terus mamanya enggak mau ada aturan. Lampu merah itu adalah gas gitu. Karena aku keren gitu kan. Saudara, saya pernah lihat seorang ibu duduk di pesawat di sebelah saya. Pesawat sudah mau take off, dia tidak pakai sabuk pengaman dan sedang telepon. Sebelahnya anaknya masih kecil, mungkin umur 4 atau umur 5 tahun. Dia telepon kenceng-kenceng. Pramugari langsung mendekati ibu. Ibu, matikan telepon sekarang. Kurang ajar kamu. Kamu tidak tahu siapa saya. Saya lihat, ya saya nggak tahu siapa kamu gitu. Cuma ibu-ibu bawel yang teriak-teriak, sok mau melanggar aturan. Kamu tidak tahu siapa saya sudah telepon. Matikan ibu. Iya, tunggu sebentar. Teriak-teriak.
Kita semua orang-orang sampai ngeliatin gitu. Itu pendidikan yang diajarkan sama anaknya. Nah, di dunia ini tidak ada aturan. Mamamu lebih hebat dari semua aturan. Nanti ketika sudah dewasa, anaknya jadi ateis, nggak mau tunduk aturan. Mamanya langgar semua aturan, aturan sekolah lawan, aturan gereja lawan, semua dilawan. Terus mamanya tanya sama papanya, "Pak, anak kita kok jadi pemberontak ya? Bingung aku. Kenapa ya?" "Ma, karena mama galak." "Gitu ya, aku yang salah ya?" "Enggak, meteor mah," gitu. Jawabannya meteor itu. Jadi ketundukan, saudara, kita mesti menunjukkan juga bahwa kita itu tunduk pada aturan. Itu penting loh, saudara, bagi pendidikan untuk gereja kita, masyarakat kita. Dunia ini masih ada aturan. Kita mungkin tidak naif pada aturan, tetapi aturan itu penting. Ketundukan di dalam Kristus itu penting. Saya masih ingat ketika sudah mulai SD, saudara, mulai lihat gereja saya. Pendeta kami namanya Om Cukwan, panggilannya gitu. Saya waktu itu tidak terlalu tahu namanya, tapi Om Cukwan. Saya mulai lihat itu. Kalau saya lihat KU1 yang khotbah Om Cukwan. KU2 yang khotbah Om Cukwan. KU sore yang khotbah Om Cukwan. Minggu depan yang khotbah Om Cukwan. Siang Om Cukwan. Pendeta tamu 3 bulan sekali. Nah, saya mulai bertumbuh lihat. Katekisasi Om Cukwan. Persekutuan doa Om Cukwan. Persekutuan wilayah rumah tangga Om Cukwan juga. Kebaktian besuk rumah sakit Om Cukwan. Semua Om Cukwan, Om Cukwan semua gitu kan. Pendeta saya itu kakaknya Ateng, saudara. Pelawak itu. Jadi dia seorang yang melayani Tuhan, akhirnya dilihat baik, kemudian diangkat jadi pendeta di daerah saya. Saya nanya sama oma saya, "Oma, kalau Ivan lihat ya, Om Cukwan terus, Oma itu sudah berapa tahun di gereja? Oma sudah 40 tahun. Oma tuh 40 tahun loh dengar Om Cukwan terus ya gitu. Ya iyalah, pendetanya Om Cukwan kok gitu. Saya pikir dari persekutuan doa apa semua Om Cukwan terus gitu. Apa Oma tidak bosan? Perhatikan respon nenek saya. Apa Oma tidak bosan? "Hus, kurang ajar. Firman Tuhan berani bilang bosan. Dikasih Tuhan itu anugerah. Tidak boleh ngomong kayak begitu." Respon seperti itu, saudara. Oh, ini cara dia melihat gereja, pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan. Jangan berani bilang bosan-bosan. Itu orang melayani Tuhan baik-baik, berani bilang bosan sama pekerjaan Tuhan. Ya, tentu saja konteks zaman sekarang sulit untuk melihat hal seperti itu, saudara. Tetapi paling tidak yang saya mau soroti adalah pendidikan sikap dari orang yang lebih tua yang menghargai ketundukan, aturan dan sebagainya. Sesuatu yang langka di zaman ini, dan Alkitab mengatakan itu adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Di zaman yang serba mau berontak ini, saudara, saya mengajak kita bersama-sama sebagai jemaat, bukan menjadi ketundukan yang buta, yang liar, tunduk sama semua hal. Tentu saja tidak ada saatnya mungkin kita perlu berontak, ya kita harus berontak demi kebenaran. Tapi kata kuncinya di dalam Kristus itu sangat penting. Biarlah kita juga mengajarkan pada generasi di bawah kita bahwa kita juga masih ada aturan di mana kita belajar untuk tunduk. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami beriman dan percaya kepadamu dan kami menerima Roh Kudus karena Roh yang membawa kami untuk boleh memahami firman-Mu. Tuhan, tolong hari ini kami belajar mengenai kepenuhan Roh, dan salah satu ciri kepenuhan Roh Kudus adalah ketundukan satu dengan yang lain. Beri kami kerendahan hati untuk boleh tunduk satu dengan yang lain dan mempelajari kepenuhan Roh Kudus dalam pengertian yang sesuai dengan kitab suci. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.